Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini selamat bertemu kembali dengan saya setelah kita libur lebaran. Pertama-tama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kita akan membahas mengenai remunerasi. Tolong lampu nih, Bing. Apa nyalain? Nyalain. Oke. Ya, remunerasi atau juga kompensasi atau penggajian nanti misalnya ada suatu proses pengembangan dari total remunerasi strategi atau strategi remunerasi total. Jadi dalam konteks atau dalam ilmu manajemen arah pelayanan untuk kepuasan pelanggan itu semuanya diharapkan untuk selalu yang bersifat terpadu atau total, tidak parsial, sehingga segala sesuatunya akan diperoleh suatu hasil yang optimal. Dalam pengembangan strategi remunerasi terpadu atau total, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab untuk bisa melihat seberapa total kita dalam melaksanakan strategi tersebut. Yang pertama adalah apa yang kita inginkan. Kita ingin menjadi apa? Kita ingin seperti apa? Itu nanti itu berarti adalah bagian dari visi atau mimpi suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ini rata bisingnya. Apa di situ ya, Mas? Apa di situ? Nah, kamu udah? Kamu udah? Asik. Di sini nanti sinyalnya kurang bagus. Oke. Ya. Lanjutkan. Maaf, tadi di sana banyak suara bising. Kita ke ruang tamu. Ya. Yang berikutnya, apa yang akan kita kerjakan itu bagian dari misi. Jadi breakdown dari visi, misi, kemudian sampai nanti pada akhirnya kita akan membahas mengenai strategi dari sumber daya manusia atau human resources. Namun demikian kita lihat dulu runtutannya yang tadi kita sudah melihat kita akan menjadi apa, itu berarti visi kita akan mengerjakan apa, itu misi kita, kemudian kita ahli atau bagus dalam hal apa, itu menjadi kompetensi inti kita atau keahlian, keterampilan kita dari suatu perusahaan. Kemudian konteks pekerjaan, konteks dalam bekerja, lingkup konteks dalam pekerjaan itu melalui lingkungan atau realitas organisasi atau budaya.
Kemudian kalau melihat nilai disiplin nilai, ya, kita itu ingin memenangkan pasar itu melalui budaya atau melalui strategi. Kemudian apa yang mesti terjadi pada kita ketika kita ingin memenangkan persaingan, itu kita harus melihat faktor sukses kritis, atau juga bisa mungkin nanti ditransformasikan ke key performance index juga, jadi faktor-faktor penentu sukses. Kemudian bagaimana kita mengerjakan supaya itu berjalan baik, itu bisa dilihat dari kinerja pengukuran, sistem pengukuran kinerja, sistem pengukuran kinerja, kemudian juga kriteria dari kinerja atau performan, kemudian standar performan dan pengukuran kinerja, alat ukur mengukur kinerja. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan seperti apa strategi human resources kita adalah melalui strategi staffing, strategi pengembangan, dan strategi reward atau penghargaan. Ada suatu model remunerasi proses desain remunerasi. Yang pertama itu deretan dari adanya tadi di atas itu adalah visi dan misi perusahaan, masuk ke strategi bisnis. Jadi di breakdown ke strategi bisnis, visi misi perusahaan adalah level company, kemudian bisnis strategi itu di level top management, kemudian turun lagi di breakdown ke level strategi human resources atau departemen atau mungkin juga divisi. Dari situ kemudian dibuatkan suatu breakdown apa saja yang akan ditangani. Yang pertama misalnya kompensasi, kemudian benefit atau keuntungan, dan ataupun pengalaman kerja. Nah, dari situ di breakdown lagi atau diteruskan ke program desain dan administrasi, dan juga untuk dilakukan selanjutnya evaluasi melalui review dan audit, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pengupahan. Yang pertama itu tentunya ada dalam suatu negara mesti ada peraturan pemerintah berupa undang-undang tenaga kerja. Nah, ini makanya kadang undang-undang ini terus menjadi perdebatan gitu ya. Tergantung siapa yang menginginkan, siapa yang menentukan. Tentunya antara pemilik owner perusahaan sama karyawan, kepentingan dan keinginannya berbeda. Kemudian juga pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, bagaimana suplai dan demand-nya. Ketika tenaga kerja lebih banyak, tentunya secara logis itu harga tenaga kerja akan turun karena terjadi persaingan di level tenaga kerja. Seperti halnya saat ini di masa COVID-19 ini, saya kira pasar tenaga kerja agak lesu karena banyak yang di PHK, yang sudah bekerja aja di PHK, dan mungkin sudah punya penghasilan kemudian menjadi tidak punya penghasilan sama sekali. Dan kalau sudah terbiasa kerja, tentunya mereka ingin kerja, ingin mendapatkan penghasilan. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentunya posisi mereka tidak cukup kuat untuk memberikan penawaran kepada pemilik yang membutuhkan tenaga kerja. Artinya
kompensasinya bisa rendah karena banyak sekali yang membutuhkan tenaga kerja. Sedikit sekali yang membutuhkan tenaga kerja. Di satu sisi perusahaan-perusahaan sekarang lagi lesu dan bagaimana mereka berupaya untuk mempertahankan diri. Bahkan pada saat ini bisa jadi beberapa perusahaan melakukan pemotongan gaji atau remunerasi bagi para karyawan. Nah, saat ini yang terjadi mungkin agak tetap adalah para pegawai negeri mungkin seperti itu, atau mungkin juga perusahaan-perusahaan yang memiliki basis atau industri yang sekarang lagi meroket. Apa itu misalnya adalah beberapa supplier hygiene untuk alat kesehatan, kemudian yang berbasis IT atau telekomunikasi bisa jadi mereka memiliki penghasilan yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya justru gitu ya. Nah, kemudian kondisi ekonomi negara. Nah, kondisi ekonomi negara di saat sekarang ini hampir semua negara itu mengalami krisis dan upaya untuk bertahan. Adanya kegiatan new normal itu bisa jadi adalah upaya untuk mengembalikan proses atau kegiatan ekonomi agar tetap berjalan. Dan di sini tentunya memang inflasi sangat berubah dan imbas dari pandemi ini adalah krisis global juga. Yang berikutnya adalah kemampuan perusahaan. Seringkali bagi fresh graduate atau lulusan-lulusan baru itu ketika bekerja di suatu perusahaan dengan mungkin ada beberapa perguruan tinggi atau mahasiswa dari perguruan tinggi tertentu mintanya gajinya tinggi. Nah, di satu sisi kemampuan perusahaan belum tentu setinggi apa yang diminta. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita tidak meminta tinggi, tapi kalau memang perusahaannya bagus, tidak usah minta pun akan diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang mempengaruhi adalah kekuatan serikat pekerja atau SPSI atau SP gitu ya. Serikat pekerja ini biasanya mereka berupaya untuk menggalang kesatuan yang seringkali memang di dalam perusahaan itu posisi karyawan itu lemah. Nah, untuk memperkuat posisinya maka dilakukan suatu ikatan melalui serikat pekerja. Karena dengan serikat pekerja itu akan terjadi satu suara atau saling menguatkan jika terjadi permasalahan. Nah, kalau berdiri sendiri itu biasanya secara individual perusahaan memperlakukan juga lebih lebih bisa dalam tanda petik semena-mena. Namun berbeda ketika mereka membentuk kekuatan serikat pekerja, maka ketika terjadi suatu masalah itu dari partai yang lain. Kemudian faktor yang lain adalah penerimaan pekerja. Jadi baik waktu maupun tempat. Ada beberapa cara melakukan pengajian atau remunerasi. Bagaimana manajemen memberikan upah, dan itu setiap perusahaan itu tentunya berbeda-beda. Ya, saya sudah mengalami beberapa kali di tempat pekerjaan, ada yang memberikan gaji tetap yang tinggi, tapi fasilitasnya rendah. Ada yang memberikan gaji pokok atau gaji tetap yang rendah, tapi variabelnya atau insentifnya besar. Itu berbeda. Ada yang memberikan bonus produksi setahun bisa mungkin 5 kali, 10 kali, ada yang tidak sama sekali. Nah, itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal yang sudah disampaikan di depan. Nah, struktur gaji pada setiap organisasi juga tergantung pada misalnya yang pertama adalah perbedaan jenis pekerjaan dalam organisasi. Beberapa pekerjaan yang mengandung risiko besar maka bisa jadi akan ada tambahan. Ya tentunya pekerjaan seorang direktur itu tidak sama dengan yang diterima oleh seorang penjaga keamanan atau satpam. Ya. Bisa jadi juga dalam level yang sama gajinya beda.
baik dari karena dalam satu perusahaan atau bahkan apalagi kalau di perusahaan yang berbeda, misalnya seorang manajer pada suatu departemen store tertentu, itu mungkin gajinya atau upahnya jauh lebih rendah dengan suatu perusahaan yang misalnya sama-sama manajer tapi dia di perusahaan misalnya company oil atau perusahaan minyak seperti itu. Kemudian juga karena sistem pengawasan atau model kepemimpinan. Kemudian sistem jenjang karir, jadi ada juga yang di dalam perusahaan itu menerapkan sistem pentahapan karir yang lebih jelas. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi atau company culture. Dalam membuat struktur gaji, itu yang pertama-tama bisa ditentukan jumlah tingkatan level peserta gaji dari semua pekerja. Nah, di sini dari level itu ada model yang multi level atau hierarchical, ada yang model broad level atau egalitarian. Jadi kalau multiple level atau hierarchical itu cenderung vertikal. Sedangkan kalau yang egalitarian itu horizontal, cenderung rata. Nah, kemudian ditentukan perbedaan antar level dari antar level misalnya selisih berapa kali, 1 kali gaji, 2 kali gaji atau seterusnya, atau berapa persen. Kemudian juga ditentukan kriterianya berdasarkan evaluasi pekerjaan dan pasar. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara struktur hierarkikal sama egalitarian. Ya. Misalnya kita membandingkan antara level jumlah level atau jumlah tingkatan dalam jabatan. Kalau hierarkikal itu banyak, jadi menurun dari atas ke bawah cukup banyak. Sedangkan kalau egalitarian cenderung lebih sedikit. Kemudian perbedaan gajinya atau remunerasinya itu kalau hierarkikal itu jadinya sangat besar, sedangkan kalau egalitarian itu dianggap sama setingkat sehingga agak nggak terlalu besar selisihnya. Kemudian organisasi kerjanya itu kalau hierarki itu cenderung menonjolkan kinerja pribadi, kalau yang egalitarian itu atas dasar basis tim atau kelompok. Kemudian fairness-nya atau apa ya? Apa yang diterima itu sesuai dengan kalau hierarki itu atas kinerja. Sedangkan kalau egalitarian itu adalah persamaan perlakuan, kecenderungannya seperti itu. Kemudian kalau perilaku, behavior-nya itu, kalau hierarki itu sangat memungkinkan karena jabatannya banyak, memungkinkan untuk promosi, ada kesempatan untuk promosi memiliki jenjang karir yang bertahap. Sedangkan kalau yang egalitarian ini cenderung untuk kerjasama atau kooperasi. Nah, di hierarkikal itu jenis jabatannya itu cenderung dipecah-pecah. Misalnya manajer gitu untuk egalitarian ya hanya satu level. Di hierarkikal itu bisa ada mungkin ya ini sederhana, ada senior manager, ada deputy manager, ada junior manager, di sini ada team leader gitu. Nah, kemudian kalau untuk engineer di egalitarian itu bisa dipecah menjadi senior engineer, junior engineer, asisten engineer bisa saja karena memang di situ cenderung hierarkikal. Kemudian untuk technical asistennya itu ada senior technical assistant sama technical assistant. Dalam manajemen penggajian itu bisa berdasarkan masa kerja. Tentunya memang secara umum itu akan otomatis, jadi kalau masa kerja sekian akan ada kenaikan sekian. Nah, yang paling kelihatan itu misalnya kayak PNS atau pegawai negeri itu setiap masa kerja itu sudah ada nilainya walaupun tidak besar. Kemudian kombinasi dengan kinerja atau step rate with merit pay. Jadi antara masa kerja dan kinerjanya itu dikombinasikan. Walaupun masa kerjanya tidak lama,
tapi juga bisa menerima penghasilan yang lumayan besar karena kinerjanya bagus. Tapi tetap dihargai masa kerjanya yang lama. Kemudian berdasarkan kompetensi atau person based pay. Jadi dibayar karena keahlian atau kemampuannya. Jadi karena keahliannya tertentu, misalnya dia jago ngelas, gitu ya. Itu diberi remunerasi tertentu. Ya. Kemudian berdasarkan kinerja. Ya. Jadi seseorang yang menghasilkan lebih banyak, lebih bagus, atau memberikan keputusan-keputusan bisnis yang baik akan diberikan remunerasi yang lebih baik. Nah, menurut McCloy dan Campbell dan Quedeck 94 itu kinerja karyawan itu merupakan fungsi dari skill atau kemampuan, keahlian atau kemampuan untuk bisa menyelesaikan tugas. Kemudian fungsi knowledge atau pengetahuan atas sesuatu kejadian, fakta, aturan, prinsip, dan prosedur. Ini baterainya mau habis. Bentar. Ya, lanjutkan. Dan fungsi M atau motivasi untuk tetap tampil perform, tampil bagus. Jadi ketika kombinasi tiga hal ini semuanya dikuasai, tentunya kinerja karyawan itu dianggap bagus. Kinerja yang bagus tentunya akan diberikan remunerasi yang bagus karena basis pemberian remunerasi itu adalah karena fungsi dari skill, knowledge, dan motivasi. Nah, ini adalah struktur kompensasi itu berdasarkan langsung tidaknya kompensasi diberikan. Kompensasi langsung atau direct itu contohnya adalah gaji, upah, kemudian upah insentif. Sedangkan untuk kompensasi tidak langsung adalah kesejahteraan. Kesejahteraan. Misalnya ketika sakit sudah ada insentifnya. Kemudian ketika anak melahirkan anak ada. Nah, apa yang perbedaan antara gaji dan upah? Secara sederhana, upah itu gaji itu dibayar secara periodik kepada karyawan karena mempunyai jaminan yang pasti atau karyawan tetap. Sedangkan upah itu dibayarkan kepada pekerja yang bisa dibilang harian atas dasar pedoman perjanjian melalui suatu kesepakatan. Sedangkan upah insentif itu adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu untuk prestasinya yang lebih dari yang lain atau di atas standar. Sedangkan kalau benefit dan service atau jasa adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ini yang dimaksud dengan kompensasi indirect. Nah, dalam program kompensasi itu ada dua hal yang menjadi sasaran atau tujuan. Yang pertama, sebetulnya kompensasi itu untuk kepentingan perusahaan juga.
termasuk juga tentunya karyawan sendiri dan pemerintah dan masyarakat. Loh, untuk kepentingan perusahaan seperti apa sebetulnya? Dengan kompensasi yang bagus, karyawan itu akan memberikan motivasi yang lebih tinggi secara teori seperti itu. Dengan teori yang tinggi, motivasi yang tinggi tentunya akan memberikan produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan menghasilkan daya saing yang tinggi. Ketika daya saing yang tinggi, tentunya akan memberikan keuntungan, profitabilitas yang tinggi juga. Profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tidak akan eman-eman, tidak akan sayang untuk memberikan tambahan insentif kepada karyawan. Ketika karyawan diberikan insentif tambahan, tentunya motivasinya meningkat lagi. Nah, ketika seseorang atau karyawan memperoleh tambahan kesejahteraan, tentunya akan ada proses belanja yang tinggi, konsumsi yang tinggi, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang lebih besar, atau kemampuan bayar atau daya belinya meningkat. Program kompensasi ini tentunya akan menjawab kenapa seseorang itu bisa bekerja lebih baik atau lebih keras dibandingkan orang lain. Menurut Peterson dan Plowman, motivasi kerja itu atas dasar keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu adalah hasrat untuk hidup, hasrat untuk memiliki atau posesif, kemudian hasrat untuk kekuasaan, kemudian hasrat untuk pengenalan. Nah, kemudian kalau atas dasar kebutuhan itu ada kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan egoistik. Dari ketika keinginan dan kebutuhan tersebut antara keinginan dan realita itu berimbang, bahkan realitanya lebih tinggi, tentunya akan terpuaskan. Tapi kalau lebih rendah tentu akan menjadi tidak puas. Nah, demikian untuk kuliah hari ini melalui online. Mudah-mudahan nanti segera pandemi COVID-19 segera hilang sehingga kita bisa bersua kembali. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan atau apa yang perlu didiskusikan bisa lewat jalur WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.